Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim apa kabar? Balik lagi kita di satu kisah sahabat dan alhamdulillah Ustadz Bani Hasyim udah bersama kita. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kita udah bahas Abu Bakar udah dan para sahabat. Nah ini yang paling muda nih, Khulafaur Rasyidin paling muda ya Ustadz Masya ya. Allah. Tentang Ali bin Abi Thalib Ustadz. Yang kita tahu bahwa banyak kisah yang luar biasa dan beliau juga ujungnya nanti mungkin gak kita cerita sekarang, itu ujungnya juga termasuk yang menyedihkan ya Ustadz ya. Tragis. Nah Ustadz, kan Ali itu masih satu keluarga sama Rasulullah dan Abu Thalib punya 4 anak. Dan kenapa hanya Ali yang di Rasulullah asuh? Baik, terima kasih Mas Arik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah berbicara tentang para sahabat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau teman-teman bilangnya sahabat ring satu, Mas Tarik. Jadi sahabat-sahabat yang selalu menyertai dan mengiringi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita telah berbicara tentang sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Kita juga berbicara tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Dan hari ini kita akan insyaallah berbicara tentang Ali radhiyallahu anhu arda. 4 sahabat yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafa dari kata khalifah artinya pengganti. Ar-Rasyidin artinya yang mendapatkan bimbingan wahyu, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka bukan nabi, ya, bukan nabi, tapi mereka mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kata Rasulullah, ambillah sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Yaitu khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan hidayah setelahku. Maka kita mencontoh kehidupan yang mengambil dari Rasulullah dan 4 sahabat ini sebelum kita mencontoh dari yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan 4 sahabat ini, itu mereka masing-masing punya karakter yang unik masing-masing, Mas Tarik. Atau kalau unik mungkin kategorinya apa? Negatif kesannya, enggak ya? Jadi keistimewaan lah, memiliki keistimewaan masing-masing. Abu Bakar terkenal sahabat yang lemah lembut, yang dermawan, tapi semangat beragamanya tidak mau tertinggal. Jadi semua aspek dalam kehidupan beragama ini tidak ada satu pun yang luput dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kedua Umar bin Al-Khattab. Kalau kita ingin melihat ketegasan, keberanian, garang dalam mempertahankan kebenaran, maka lihatlah Umar bin Al-Khattab. Lalu kalau kita ingin melihat bagaimana kesantunan, sifat tawadu, pemalu, tapi juga kaya raya, ya, maka kita lihatlah kepada Utsman bin Affan. Nah sekarang Ali, dia memiliki karakter yang berbeda. Ya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ini 4 sahabat utama ini sebenarnya mewakili karakter kebanyakan manusia. Mungkin ada orang yang punya karakter background seperti Abu Bakar. Mungkin dia penyantun, lebih high class lah ya, karena dari kalangan bangsawan gitu, yang nggak main seradak seruduk gitu. Tapi ternyata bisa menjadi sosok pribadi muslim yang sangat luar biasa seperti Abu Bakar. Atau ada mungkin teman-teman yang backgroundnya dalam tanda kutip kasar mungkin, karena biasa keras gitu ya. Bukan kasar, maaf, keras ya. Karena kehidupannya mungkin yang keras, maka membentuk karakter pribadinya yang keras. Mungkinkah seorang yang memiliki watak keras menjadi muslim yang ideal? Muslim, bisa. Buktinya Umar bin Khattab menjadi contoh kita. Atau mungkin ada yang, saya ini dididik dengan kesantunan sebagai keluarga terpelajar. Saya ini orang kaya raya, mungkin yang jauh dari kepekaan dengan yang lain karena hidup selalu di atas misalnya. Mungkinkah saya menjadi pribadi muslim yang ideal? Contoh Utsman bin Affan. Atau yang keempat ini, saya bukan orang kaya, saya bukan kaum teknokrat, saya juga bukan orang yang tipikal keras, saya adalah orang biasa yang kehidupan ekonominya di bawah rata-rata mungkin. Mungkinkah saya menjadi sosok pribadi muslim yang ideal? Mungkin saja. Di mana contohnya? Ali radhiyallahu anhu arda. Jadi ini mewakili hampir semua secara garis besar karakter masyarakat muslim. Jika mereka ingin menjadi muslim yang ideal, tentu contoh Rasulullah SAW. Rasul sangat sempurna, jauh ya kita dari Rasulullah. Karena yang bimbing juga malaikat Jibril. Ada sahabat di ring satu ini. Nah, jadi kita bisa memposisikan diri kita. Saya
apapun latar belakang kehidupan kita, maka kita bisa mempelajari dari kehidupan 4 sahabat mulia ini untuk memotivasi dan memacu diri kita menjadi muslim yang ideal. Maka tidak ada alasan. Ya itu kan mereka hebat, mereka karena dari kecil sudah terbiasa makan enak. Ini kan hebat ya karena memang mereka kaum bangsawan. Jadi hebat karena memang dia sosok pemberani. Saya apalah, saya bukan siapa-siapa, saya hanya remahan rengginang di kaleng kerupuk misalnya. Tidak ada alasan, semua kita bisa menjadi muslim yang ideal selama kita mau belajar, selama kita mau berusaha, selama kita mau berikhtiar, kita mau hijrah meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang baik, meninggalkan sesuatu yang dulunya mungkin tidak memiliki dampak positif, kita cari hal-hal yang bisa mendatangkan positif dalam kehidupan kita, maka insya Allah Allah akan mengarahkan dan membimbing kita. Maka kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh untuk berada dalam garis jalan yang telah kami tentukan, maka kami akan berikan jalan itu. Yang penting kita mau nggak berikhtiar dan berupaya. Dan endingnya itu akan Allah berikan kemuliaan di dunia dan Allah akan muliakan kita di hari akhirat kelak. Nah, berbicara tentang Ali sebelum masuk tentang beliau, ada hal penting dan mendasar bahwa ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain beliau adalah Nabi, Mas Tariq, beliau raja, pemimpin, beliau juga seorang pendidik. Dan karakter Rasulullah dalam mendidik itu mencetak orang. Bukan sekedar transfer informasi, bukan sekedar transfer knowledge, bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tapi beliau lebih membentuk karakter. Kalau Abu Bakar itu dibentuk dalam keseharian, ya karena teman ya yang kemana-mana selalu menyertai Rasulullah. Umar ibn Khattab begitu juga, Utsman sebagai menantu. Tapi Ali ini memang dibentuk dari kecil, ya dicetak dari kecil. Siapa sih Ali ini? Ali bin Abi Thalib namanya. Ini adalah merupakan saudara sepupu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari paman beliau yaitu Abu Thalib yang merupakan kakak dari Abdullah ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebenarnya enam bersaudara. Jadi Abu Thalib beristrikan Fatimah, ya, punya 6 orang anak. Jadi 4-nya laki-laki, 2-nya perempuan. Yang laki-laki Thalib yang pertama, yang kedua Aqil, yang ketiga Ja'far, yang keempat Ali. Lalu yang perempuannya Ummu Hani, yang ketika peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah berada di rumah Ummu Hani. Nah, itu masih sepupu. Ummu Hani dan satu lagi Jumanah. Ini saudara-saudara Ali radhiyallahu anhu warda, mereka berenam, jadi 4 laki-laki tadi. Dimulai dari yang paling tua Thalib, kemudian Ja'far, kemudian Ali radhiyallahu anhu warda, yang satu lagi Aqil. 4 ini, laki-laki 4, 2-nya perempuan. Di samping itu Abu Thalib memiliki anak-anak juga yang lain dari istri-istri yang lain. Secara ekonomi Abu Thalib ini bukan termasuk saudagar. Jadi beliau bukan orang kaya raya, bukan pejabat di Mekah itu, tapi beliau memang diberikan amanah untuk menjadi juru kunci Ka'bah. Sehingga beliau orang yang dihormati, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya. Beliau orang biasa, tapi beliau termasuk dalam tanda kutip juru kunci Ka'bah. Kalau orang kita sekarang DKM lah ya, DKM lah, dekatnya masjid gitu. Dihormati dan disegani beliau. Tapi secara ekonomi bukan orang kaya. Waktu itu di Mekah itu sempat terjadi paceklik, Mas Tariq. Jadi orang semua, hampir semua lapisan masyarakat terkena dampak ekonomi itu. Nah, buat mereka yang mungkin menengah ke atas, terasa dampak itu tapi tidak sampai berat gitu, tidak sampai menyulitkan. Tapi buat orang yang ekonominya menengah, apalagi menengah ke bawah, dan keluarganya banyak, itu sangat terdampak sekali, termasuk Abu Thalib. Abu Thalib ini punya anak banyak, tanggungan banyak yang mesti ditanggung, terjadi musim paceklik, maka kesulitan secara ekonomi. Maka Rasulullah SAW ketika itu yang sudah menikah dengan Ibunda Khadijah, yang secara ekonomi sudah membaik lah ya. Tapi belum diutus jadi nabi nih, belum. Ada yang mengatakan itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun sebelum beliau diutus atau diangkat jadi nabi. Terjadi musim paceklik, lalu Rasulullah datang kepada salah satu pamannya Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai Abbas, sebagaimana engkau ketahui, sekarang terjadi paceklik yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Lalu pamanku, kakakmu Abu Thalib itu mengalami kesulitan ekonomi. Sementara dia punya anak banyak. Maukah kalau engkau dan saya kita ke rumah Abu Thalib lalu kita bantu,
kita ringankan beban ekonominya dengan cara kita ambil salah satu dari anaknya untuk kita asuh. Jadi ternyata tidak Rasul sendiri, tapi berdua dengan Al-Abbas radhiyallahu anhu. Maka kata Abbas, oke, kalau gitu ayo kita datang ke Abu Thalib. Kalau saya nih bicara seperti itu kok agak sungkan, kata Rasulullah, karena kan keponakan. Yep. Jadi kalau ada keponakan datang minta ke paman anaknya, merasa kayak apa nih, orang Arab itu mereka sungkan gitu. Ini apa namanya, tidak mau dianggap susah gitu. Jadi tipikal orang Arab itu mereka tidak mau ada orang menganggap dirinya susah. Beda sama sebagian kita. Kalau bisa orang tahu semua saya lagi susah gitu. Iya. Jadi kalau lagi susah update status. Berusaha tetap tersenyum meski hati sedang terluka. Aduh. Kayak perlu banget gitu se-Indonesia tahu dia lagi susah gitu. Orang Arab nggak gitu tipikalnya. Jadi mereka itu nggak suka dilihat orang susah, itu nggak suka. Makanya kalau kita bertamu dari dulu sampai sekarang, kalau kita bertamu ke rumah orang Arab itu, semohon maaf, semiskin-miskinnya mereka, kalau kita datang itu, mereka menyuguhkan segala apa yang mereka punya. Kalau bisa makan enak hari itu, karena ada tamu. Jangan sampai tamu datang ke rumahnya terus menganggap, wah dia lagi susah nih. Jangan sampai gitu. Pokoknya datang ke rumah dia, pokoknya nganggap ini lagi baik-baik saja, hidupnya lagi senang-senang saja. Bahkan, mohon maaf ini, saya secara pribadi pernah diundang sama orang Arab di Madinah itu, di jamu ke rumahnya, meskipun bukan jamu yang dihidangkan. Makanan, daging, segala macam, kambing itu. Tapi yang kayak model sate gitu Mas Tarik. Setelah itu ceritalah kemana-mana mereka. Kita nggak cerita, maksudnya di jamu ya, itu masya Allah, alhamdulillah gitu. Cerita, kamu itu datang dikasih apa? Dikasih ini. Gimana sih? Masa dikasih cuma itu? Akhirnya diundang lagi, dikasih kambing satu ekor nasi mandi itu, dengan kambing itu yang kita makan. Padahal kalau kita lihat, mohon maaf ya, pekerjaannya sopir biasa aja. Jadi nyopir, driver, apa kayak taksi gitu. Tapi yang tidak mobil pakai taksi gitu. Mereka emang tipikalnya tidak mau dilihat susah. Pokoknya mereka tuh mau menampakkan hidup saya baik-baik saja gitu. Jadi kalau orang sampai udah meminta-minta, udah tahapnya udah sampai bener-bener parah, lemah banget itu. Nah, udah nggak ada opsi lain kecuali dapat bantuan gitu. Tapi kalau masih bisa berdiri di atas kaki sendiri, mereka nggak mau dibantu. Rasul tahu tipikal pamannya pasti begitu gitu. Maka kalau Rasul yang minta, sungkan. Karena kan keponakan jauh nih. Datanglah kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas kan adik kakak ibaratnya sama Abu Thalib kan. Ngomong, ya adik kakak lebih dekat lah gitu kan. Ya, lebih secara emosional lebih dekat dan baik lah gitu. Maka datanglah Rasulullah dengan Al-Abbas ke rumah Abu Thalib. Lalu ngomong, Abu Thalib tanpa bermaksud menyindir, tanpa bermaksud apa-apa. Kami ingin membantu meringankan. Biarkan anakmu kami asuh, kami yang urus. Dia lama Abu Thalib tuh mikir, saya kasih apa jangan ya. Kalau saya kasih, kok kayaknya orang tua nggak bertanggung jawab gitu. Anak sampai diberikan ke orang lain. Kalau saya kasih, ya nggak tanggung jawab. Kalau nggak saya kasih, saya juga memang butuh gitu kan. Kesulitan secara ekonomi. Maka kemudian bilanglah akhirnya, kata Abu Thalib, oke, saya sudah dengar apa yang ingin kalian lakukan kepada keluarga kami dan alhamdulillah barakallahu, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Tapi utruk akil. Kalau Thalib udah besar jadi nggak perlu perhatian khusus. Utruk akil. Akil tinggalkan, biarkan dia sama saya. Terserah. Setelah itu kalian mau lakukan apa terhadap anak-anak yang lain, silahkan. Maka kata Abbas, oke, kalau begitu saya akan ambil Ja'far. Biar Ja'far tinggal di rumah saya, biar saya mencukupi segala kebutuhannya. Lalu kata Rasulullah, ya sudah kalau begitu biarkan Ali tinggal bersama saya. Itu Ali itu usianya kurang lebih 6 tahunan itu ketika diambil oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga termasuk apa ya? Bukan balas budi sih. Kalau balas budi kayaknya kesannya kurang bagus. Tapi tanggung jawab lah ya. Dulu Rasulullah SAW ketika masih kecil kan, ketika ditinggal oleh ayahnya tercinta, diasuh oleh ibundanya, lalu ibundanya meninggal, diasuh oleh sang kakek, lalu begitu sang kakek meninggal, maka Abu Thalib lah yang mengambil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita pernah ceritakan hari pertama Rasul dibawa ke rumahnya, Rasul tahu nih sepupunya banyak, anaknya Abu Thalib itu banyak anak-anaknya, tapi Abu Thalib itu mengkhususkan satu kamar, jadi ada satu kamar khusus buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, buat Muhammad kecil. Maka begitu datang, Muhammad kau tidur di kamar sini. Begitu tidur, beliau lihat, kok udah sampai malam ini nggak ada yang nemenin saya nih. Kok saya sendirian di kamar? Padahal Rasul tahu,
saudara sepupunya itu banyak sebenarnya. Wow. Mestinya numpuk tidurnya di kamar. Jadi bayangan beliau sudah numpuk di kamar. Ternyata Abu Thalib mengkhususkan satu kamar. Jadi kamar yang lain numpuk anak-anaknya. Maka Rasul merasa paman begitu besar cintanya kepada saya. Maka sekarang saatnya saya membalas budi itu. Masya Nah, Allah. Ustaz, kita istirahat sejenak. Jangan mana-mana, tetap di Satu Kisah Sahabat. Ustaz, ini kita lanjut Ustaz. Kan kemarin kita udah bahas Umar sosoknya gimana, fisiknya. Ya. Abu Bakar kita juga tahu, Utsman juga tahu. Nah, Ali sendiri Ustaz yang 6 tahun udah ibaratnya sudah sama Rasulullah ya. Itu seperti apa Ustaz? Teman-teman sobat muslim dimanapun berada, jadi betul secara fisik kita biar ada gambaran gitu kan. Yep. Kita ngomongin Ali kayak gimana sih? Kalau Abu Bakar kita sudah tahu fisiknya, gambarannya. Utsman apalagi sudah tampan segala macam. Terus juga Umar bin Khattab tinggi besar sampai naik kuda itu kakinya ngengser ke tanah. Gitu. Nah, lalu bagaimana fisik Ali radhiyallahu anhu? Secara umum fisik Ali radhiyallahu anhu itu ada di Mastorik sebenarnya. Jadi agak gempal gitu. Jadi bukan kurus tinggi gitu. Jadi kalau untuk orang Arab, ukuran orang Arab, Ali itu tidak terlalu tinggi. Tapi bukan orang gendut. Ya, jadi badannya berisi, sekel gitu. Jadi untuk ukuran orang Arab beliau pendek, badannya sekel berisi, terus jenggotnya lebat dan mohon maaf agak botak di sini depan sedikit. Atau kalau Mastorik kayaknya enggak ya, karena jenong kali Zat ya kalau bahasa. Bukan. Jadi rambut tidak tumbuh di sini. Itu fisik Ali radhiyallahu anhu. Kulitnya tidak terlalu putih banget, juga tidak hitam. Kayak Indonesia lah, sama matang kita, tapi agak lebih ke putih. Oke. Tapi untuk parasnya tampan, karena beliau masih keturunan Bani Hashim. Jadi keturunan Bani Hashim tampan-tampan, kecuali saya nih. Saya ngomong Zat. Saya ngomong. Jadi secara umum fisik Ali memang tampan. Tampan karena keturunan dari klan Bani Hashim memang tampan-tampan. Kita pernah ceritakan Abdul Muthalib itu membuat Raja Habash Abraha ketika mau menghancurkan Ka'bah dulu itu, dia mendirikan tenda di luar Ka'bah, terus ada anak buah Abraha itu mengambil untanya Abdul Muthalib, ada 100 ekor gitu. Terus ya udah dia nunggu aja gitu kan. Dia belum pernah ketemu dengan orang-orang Arab itu, namanya juga raja. Datanglah Abdul Muthalib datang. Ini kepala suku dari Quraisy mau datang menghadap. Dia duduknya begini awalnya. Silakan masuk. Raja kan? Masuk. Begitu masuk, Abdul Muthalib itu badan tinggi, pas mapa itu, terus pakai jubah gini, itu wajahnya putih bersih, karismatik dan tampan luar biasa. Mohon maaf, Abraha kan ini agak gelap di sana kan. Gitu. Lihat orang ganteng gitu, tadinya duduk begini nih, langsung berubah. Langsung begini duduknya. Raja tuh sampai begini. Baru lihat fisiknya doang tuh. Nah, Rasulullah SAW juga. Jadi memang klan ini ganteng-ganteng semua. Rasulullah SAW itu kan sampai kata siapa namanya? Zaid bin Thabit itu kata beliau itu apa? Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih indah darimu belum pernah mataku melihatnya, yang lebih tampan darimu belum pernah ada wanita manapun melahirkan anak laki-laki setampan Anda. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kau tercipta enggak ada kekurangan, enggak ada cacat, enggak pakai tapi, sempurna lengkap. Flawless. Rasulullah SAW. Luar biasa. Nah, Ali masih sepupu, sama ganteng juga. 11-12 ya Zat. 11-12, tampan luar biasa. Jadi secara fisik Ali itu tampan. Jadi kalau teman-teman kita lagi berbicara tentang Ali, terpikirkan di kita, ini ada orang Arab pendek, mirip-mirip lah sama Mas Thorik, ganteng tampan. Nah itu berarti tipikal Ali. Dan masih muda. Di antara sahabat-sahabat tadi semuanya hampir seumuran dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda selisihnya 2 tahun, 3 tahun. Sementara Rasulullah SAW ini mengambil Ali usia 6 tahun. Rasul sudah berkeluarga, 2 tahun lagi menerima wahyu, berarti kurang lebih Rasul 38 tahun. Nah ini Ali masih usia 6 tahun. Jadi selisihnya jauh 32 sekali. 32 tahun ya. 32 tahunan selisih dengan Ali radhiyallahu anhu. Taib. Itu gambaran fisiknya. Lalu Ali radhiyallahu anhu ini diambil oleh Rasulullah, maka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ Rasulullah, saya sampaikan di awal,
bahwa Rasul bukan hanya sekedar pendidik yang transfer ilmu saja, tapi beliau mencetak orang, mengubah karakter. Dengan bagaimana ya totalitas, jadi Rasulullah memang memiliki karakter yang sangat baik bahkan sebelum diutus jadi nabi. Jadi selain Ali di rumah Rasul ada juga Zaid bin Harithah yang kemudian jadi anak angkat Rasulullah. Itu kan jadi orang Arab dulu itu kan mereka suka perang ya, perang antara suku suku sini perang. Yang kalah itu hartanya diambil, anak-anaknya diambil, wanitanya diambil untuk dijadikan budak atau anaknya diperjualbelikan. Maka dulu Zaid ini sukunya kalah berperang, maka diambil Zaid kecil ini diperjualbelikan ke sana kemari jual sampailah ke tangan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dibeli oleh Ibunda Khadijah, maka ketika menikah dengan Rasulullah, maka kemudian diberikanlah kepada Rasulullah statusnya budak. Anak kecil statusnya budak diberikan kepada Rasulullah. Lalu bapaknya Al Harithah ini itu ekonomi membaik, maka dia sudah baik, ekonominya ada, dia mau tebus anaknya, dicari ke sana kemari, sampailah ke rumah Ibunda Khadijah. Lalu kata Ibunda Khadijah, oh itu anak itu sudah saya berikan ke suami saya, kalau ante mau beli sama suami saya. Datanglah ke Rasulullah, ya, ditanya, apakah betul anak ini bersamamu dan seterusnya? Iya betul. Kamu siapa? Saya bapaknya. Kau jual berapa dia? Kata Rasul, saya nggak saya jual. Kalau dia mau bawa pulang aja nggak apa-apa. Benar, serius nggak apa-apa. Maka dipanggil Zaid. Begitu dipanggil Zaid ini, terus ya biasalah ketemu dengan orang tua setelah sekian tahun berpisah, nangis segala macam. Setelah itu kata bapaknya, ayo Zaid pulang ke rumah nak. Ibumu, saudara-saudaramu sudah merindukan engkau. Mereka semua menanti di sana. Ayo nak, kau punya majikan baik sekali. Bapak nggak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Ayo kita pulang nak. Apa kata anak ini? Saya nggak mau pulang. Kenapa kamu nggak mau pulang? Wallahi la akhtaru ala Muhammadin ahadan. Nggak mungkin saya menduakan Muhammad dengan siapapun. Loh, kamu di sini budak, ini bapakmu nih. Kata Zaid, enggak. Muhammad memperlakukan saya itu begitu mulia, begitu luar biasa. Saya merasa dihormati, dimuliakan di sini. Status saja orang-orang bilang saya budaknya, tapi saya dimuliakan luar biasa. Dan kalau saya pulang ke rumah, belum tentu bapak sama ibu memuliakan saya seperti Muhammad memuliakan saya. Karena kadang-kadang orang tua main gaplok aja kan. Cubit-cubit aja misalnya. Waliyahzubillah. Itu kepada Zaid bin Haris yang orang lain ibaratnya. Orang lain tinggal di rumah Rasulullah. Rasul perlakuannya baik sekali. Apalagi Ali yang beliau sangat cinta kepada bapaknya. Beliau merasa berjasa sekali bapaknya, hutang budi kepada beliau. Dan ini sepupu saya, saudara saya. Masih ada keluarga. Pasti Rasul perhatiannya jauh lebih besar kepada Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali dididik dengan pendidikan yang begitu luar biasa. Nah, sampai akhirnya kemudian 2 tahun berikutnya Rasulullah menerima wahyu. Maka Rasul sampaikan kepada Ibunda Khadijah, maka Ibunda Khadijah tanpa pikir panjang langsung menerima Islam itu. Lalu kemudian ya mereka menjalankan perintah agama, sholat. Jadi sholat itu sudah ada sejak pertama kali diperintahkan, sejak pertama kali diutus Nabi Muhammad sudah ada perintah sholat. Tapi kata para ulama, dulu sholatnya hanya 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Dan sholatnya ada yang mengatakan 2 kali, ghuduwan wa asyiya, pagi dan petang. Ada mengatakan 3, tapi riwayatnya lebih kuat pagi dan petang saja. Jadi 2 kali 2 kali. 2 rakaat gitu. Mereka sholat, cuman karena masih awal-awal, jadi belum berani expose. Jadi sembunyi-sembunyi gitu. Nah ketika Rasul dengan Ibunda Khadijah sholat, Ali itu ngeliat karena tinggal di rumah kan. Cuman rumahnya besar memang. Ya, Ibunda Khadijah kan saudagar kaya kan. Sultan lah. Di Mekah itu 1/3 harta yang berputar di Mekah milik Ibunda Khadijah. Luar biasa, rumahnya besar. Tapi ngeliat, apain tuh? Nanya lah Ali kan. Waktu itu mungkin manggilnya belum ya Rasul gitu. Ya Muhammad atau ya akhi atau apalah gitu bahasanya. Apa yang kalian lakukan? Nah, kami sholat. Aku belum pernah lihat ada orang Mekah melakukan sholat seperti itu. Jadi kalau sholat itu secara bahasa, orang ngerti sholat itu artinya ibadah, nyembah, doa gitu. Ya orang biasa sholat ke Lata, Uzza, Manat segala macam. Itu ya dengan nyembah segala macam gitu. Modelnya nggak begini. Saya kok baru pertama lihat. Maka Rasul kemudian terangkan, Ali, aku adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskanlah tentang Islam segala macam. Terus, ayo bergabung, ikut dengan ajaran ini. Terus tertariklah Ali, tapi dia bilang, karena ini menyangkut masalah keyakinan, saya tanya bapak dulu. Tanya Abu Thalib maksudnya. Karena biar bagaimanapun Ali tinggal di rumah Rasulullah. Tapi untuk urusan agama segala macam harus bapak. Nah ini jadi Ali dari kecil dididik tentang tata krama, adab, sopan santun. Bahwa apapun yang kita lakukan orang tua mesti tahu. Gitu. Itu kan secara adab kan.
Jadi anak mesti minta izin sama orang tua. Maka kata Ali, kalau begitu saya astasyiru bi abi. Saya mau musyawarah dulu dengan bapak saya. Kira-kira gimana? Kata Rasul, jangan. Jangan kau ceritakan ke Abu Thalib. Kalau kau mau masuk Islam, masuklah. Kalau kau belum ingin masuk Islam, fa in ta'ba bahasa Rasulullah itu fansurni bil kitman, maka bantu saya dengan rahasiakan. Kalau kau belum masuk Islam, nggak apa-apa, tapi jangan cerita ke orang lain, hatta sampai kepada bapakmu, jangan cerita, rahasiakan. Pertanyaannya, kenapa Rasul memintakan untuk merahasiakan? Pertama, takut. Rasulullah SAW khawatir terhadap Ali. Kalau Ali cerita kesana kemari cerita, nanti banyak orang yang tidak suka, menganggap Ali sudah ikut padahal belum ikut. Akhirnya nanti menyiksa Ali, berbahaya, membahayakan diri Ali. Yang kedua, memang belum ada perintah dakwah terang-terangan kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasul diutus jadi Nabi, lakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi belum ada perintah dari Allah untuk expose ke orang, belum ada. Maka Rasul minta Ali jangan expose dulu, karena belum ada perintah untuk expose. Yang ketiga, Rasul mengerti tentang adab. Ya, bahkan sangat mengerti bahwa yang pantas menyampaikan langsung kepada Abu Thalib mestinya Rasul, bukan Ali. Gitu. Karena biar bagaimanapun Rasulullah di hadapan Abu Thalib itu bimanzilati ibnihi. Jadi posisi seperti anaknya. Gitu. Jadi ketika kita pernah cerita Rasul kecil waktu itu dibawa oleh Abu Thalib untuk berbisnis ke Syam, terus melewati sebuah tempat di mana ada pendeta Buhairah atau Bahiroh itu. Terus ditanya, siapa anak kecil yang kalian bawa ini, anak muda yang kalian bawa ini? Abu Thalib bilang, huwa ibni, dia anakku. Gitu. Terus kata Buhairah, kemungkinan ada dua kalau dia anakmu. Apa itu? Yang pertama, pengetahuan saya keliru. Atau yang kedua, ente bohong. Memang kenapa? Dari pertama kali kalian keluar ini saya lihat rombongan kalian itu dipayungi oleh awan. Mungkin kalian nggak sadar. Kemanapun kalian jalan itu ada awan. Dalam pengetahuan saya, awan ini yang bergerak seperti ini itu hanya melindungi calon-calon para nabi. Jadi para nabi itu punya irhas namanya. Jadi kemanapun mereka pergi dipayungi oleh awan. Disadari atau tidak disadari, awan itu ngikutin terus. Dan itu saya perhatikan gitu. Dan saya lihat dari antara kalian semua yang memiliki ciri-ciri kenabian cuma bocah ini gitu. Cuman dalam ilmu pengetahuan saya, anak ini mestinya yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Maka kalau engkau bilang dia anakmu, kemungkinannya dua. Pengetahuan saya yang salah atau ente yang bohong gitu. Sekata Abu Thalib, saya berbohong. Ini anak saya, dia bukan anak kandung saya, tapi dia adalah anak dari adik saya yang sudah meninggal, berarti benar anak yatim piatu, tapi tidak ada dia punya saudara, maka saya mendidik, merawat, mengasuh anak ini bimanzilati ibni. Melebihi posisi anak saya bahkan. Jadi dia sudah saya anggap seperti anak saya, bahkan lebih sayang kepada dia dibandingkan kepada anak saya sendiri. Buktinya mana? Itu kita ceritakan di awal. Abu Thalib sampai bilang sama anak-anaknya, kalian tinggal satu kamar numpuk-numpuk gak apa-apa. Kamar ini mesti dikosongin buat Muhammad. Masya Allah. Nah, itu menunjukkan kecintaan Abu Thalib yang begitu besar kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tahu posisinya di hadapan Abu Thalib itu adalah posisi seperti anak yang sangat disayang oleh Abu Thalib. Sehingga ini agama ini urusan yang gak sederhana ini. Ini bukan masalah main-main, ini masalah serius gitu. Sehingga kalau misalnya Rasul tidak ngomong langsung ke Abu Thalib, tapi Abu Thalib menerimanya lewat Ali, Rasul merasa agak salah gitu, ada sesuatu yang salah. Maka Rasul larang, kau jangan masuk Islam. Ya, biarkan, jangan menyampaikan tentang Islam kepada Abu Thalib, biarkan saya yang menyampaikan gitu. Maka Ali diam aja, jadi tahu itu diam. Tapi lama dilihat. Lama-lama Ali pun tertarik, maka datang. Ya Rasul, kalau begitu saya ingin masuk, saya ingin ikut. Apa yang mesti saya lakukan? Maka kata Rasulullah, bersaksilah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan kufurlah engkau, ingkarilah siapa? Lata, Hubal, Manat, Lata, Uzza. Kau harus mengikrarkan tidak beriman dan tidak percaya kepada 4 berhala besar ini. Jadi di Mekah itu ada 4 berhala paling besar. Hubal, Manat, Lata, Uzza. Selebihnya ada 360 berhala di dekat Ka'bah. Itu diyakini oleh orang-orang masyarakat Quraisy ketika itu bahwa inilah Tuhan-Tuhan yang menyelesaikan semua hidup mereka. Dan kenapa ada 360 Tuhan? Karena mereka maunya Tuhan itu kerja dalam setahun sehari aja. Jadi selebihnya cuti.
Enak ya. Maka dibuatlah 360 Tuhan. Jadi hari ini satu Tuhan ini, besok Tuhan ini gitu. Enggak masuk akal sebenarnya kan? Masa Tuhan begitu kan? Maka Rasul bilang sama Ali, bersaksilah kepada Allah bahwa engkau tidak menyaksikan kecuali hanya Allah lah Tuhan semata, dan bahwa saya adalah utusan Allah, dan kau harus menolak semua itu patung-patung, itu bukan Tuhan yang layak disembah. Mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Nah, maka sejak itu Ali radhiyallahu anhu, Allah bukakan, Allah lapangkan hatinya, maka Ali kemudian bersyahadat, masuk Islam. Kata Ibnul Asir, Ali lah manusia pertama dari kalangan anak-anak yang menerima Islam. Masya Allah. Saat kita istirahat sejenak, jangan mana tetap di Satu Kisah Sahabat.